Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bu Ima ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 3. Untuk materi pertama dalam semester ini yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladanku. Seperti itu ya. Perlu kita ketahui siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir bagi umat manusia. Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah bagi kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan uswatun hasanah? Uswatun hasanah yaitu suri tauladan yang baik. Jadi Nabi itu adalah seorang panutan yang baik bagi umat manusia, khususnya umat muslimin. Yang dibahas pada video pembelajaran kali ini yaitu ketika kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah ya anak-anak, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dan bertepatan pada tahun gajah. Beliau terlahir sebagai anak yatim. Nah, mengapa? Ketika masih di dalam kandungan, bapaknya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah itu wafat. Dan ibundanya Nabi Muhammad itu bernama Siti Aminah. Ibundanya Nabi Muhammad itu wafat ketika Nabi berusia 6 tahun. Jadi setelah itu pengasuhan Nabi itu di bawah kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian ketika Abdul Muthalib juga sudah wafat, Nabi yang mengasuh itu pamannya. Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib. Terus yang kedua, mengapa ketika Nabi lahir itu disebut dengan tahun gajah? Nah, ketika Nabi itu lahir, ketika Siti Aminah itu melahirkan Nabi, dan ketika itu juga bertepatan di mana di kota Mekah itu terjadi tragedi, yaitu adanya penyerangan oleh pasukan gajah di bawah pimpinan Raja Abraha. Jadi Raja Abraha itu memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah ya anak-anak. Akan tetapi niat itu gagal. Mengapa gagal? Karena Allah itu menurunkan mukjizatnya. Allah itu menurunkan pasukan yang bernama burung ababil untuk menghancurkan. Jadi misinya Raja Abraha itu sangat gagal seperti itu. Yang selanjutnya pada saat Nabi lahir, ibundanya itu menyaksikan bahwa Nabi itu ketika dilahirkan itu dalam tubuhnya itu seperti bersinar. Jadi itu ada pertanda baik. Pertanda baiknya apa? Bahwa Aminah itu melahirkan anak yang nantinya akan menjadi seorang nabi. Seperti itu. Kemudian kita perlu pelajari yang pertama sikap jujur. Ini sikap jujurnya Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi itu memiliki sikap jujur. Nah, atas kejujurannya Nabi Muhammad itu memiliki gelarnya disebut dengan Al-Amin. Jadi Al-Amin itu adalah gelar yang sangat mulia bagi Nabi Muhammad karena beliau itu terkenal dengan kejujurannya. Al-Amin sendiri itu artinya orang yang sangat dipercaya. Dan di sini ada penjelasannya ya anak-anak. Jujur adalah mengatakan suatu kebenaran tanpa adanya dusta. Jadi kita kalau jujur itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena kebohongan itu termasuk dalam dosa. Di sini ada sebuah hadis yang mengatakan, "Qulil haq walau kana muran." Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu menyakitkan. Jadi kadang kita itu jujur itu pasti menyakitkan ya kalau jujur. Tapi endingnya, akhirnya itu akan membuat hidup kita menjadi tenang. Dan di sini ada pesan dari Bu Ima, peliharalah sikap jujur dalam setiap hari, di rumah maupun di sekolah. Dan selanjutnya, sikap terpuji Nabi Muhammad, yang salah satunya tadi adalah sikap jujur tadi. Yang pertama itu percaya diri. Jadi Nabi itu memiliki sikap yang percaya diri, melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak perlu malu-malu. Contohnya kalau kita sebagai anak sekolah, kita mendapatkan tugas dari guru. Percaya diri aja, pasti kita bisa. Apalagi di zaman COVID-19 ini, tugas guru itu pasti akan dikirimkan secara online ya.
Tugas orang tua itu hanya menemani dan membimbing. Ketika ada tugas, anak-anak harus berusaha untuk mengerjakannya sendiri. Ya, harus percaya diri, harus bertanggung jawab dengan tugasnya sendiri, seperti itu. Dan selanjutnya nomor 2, mandiri. Nah, ini ada kaitannya dengan percaya diri ya. Mandiri itu melaksanakan sesuatu tanpa meminta bantuan dari orang lain. Tapi kalau sekelas anak SD, apalagi di zaman yang seperti ini, kalau memang memiliki kesulitan dalam belajar bisa ditemani dengan bapak ibunya, tapi tidak melupakan tugasnya ya, sebagai murid harus mengerjakan selayaknya tugas yang harus dikerjakan, bukan orang tua yang mengerjakan ya, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 3, jujur. Tadi sudah Bu Ima terangkan, yang pertama tadi sikap jujurnya Nabi. Terus selanjutnya nomor 4, disiplin. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki sifat disiplin, mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Contohnya sholat. Sholat itu kan ada plot-plot waktunya. Jadi Nabi itu selalu mengerjakan sholat itu tepat pada waktunya, kecuali kalau memang ada keadaan zarurat, keadaan yang memaksa Nabi untuk tidak sholat pada waktunya. Seperti itu. Nah, ini ada ayat, yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yang dimaksud di sini adalah semua itu pasti adalah takdir Allah ya. Tapi manusia itu tidak hanya berpangku tangan dengan takdirnya Allah. Jadi manusia itu ya juga harus berusaha, berikhtiar. Contohnya di zaman seperti ini, kita sayang sekali tidak bisa bertatap muka ya. Sebenarnya ibu guru juga merindukan untuk bertatap muka dengan anak-anak semua. Contohnya ikhtiar di dalam masa seperti ini itu apa? Yang pertama, satu, kita harus patuh dengan ulil amri, patuh kepada masyarakat. Contoh, kita belum boleh melakukan tatap muka, jadi kita di rumah dulu. Karena apa? Karena di masa pandemi. Karena kalau kita nanti nekat untuk tatap muka, mungkin ada suatu hal yang terjadi. Mungkin itu versinya pemerintah. Terus di masa pandemi ini, Bu Ima harap anak-anak selalu tetap menjaga kesehatan, anak-anak tetap memakai masker ketika keluar dari rumah atau melakukan kegiatan di luar rumah, dan selalu mencuci tangan, seperti itu, dan semoga kita terhindar dari COVID-19. Ini Bu Ima ya, anak-anak pasti sudah tahu ya Bu Ima yang mana. Terima kasih anak-anak telah menyimak dan mendengarkan pembelajaran kita hari ini. Bu Ima sangat mengucapkan terima kasih karena anak-anak mau menyimak dan mendengarkan pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Bu Ima. Bu Ima minta maaf apabila ada salah dan kata dalam video kali ini. Untuk kali ini belum ada tugas ya, hanya menyimak saja dan mendengarkan. Nanti tugasnya minggu depan Bu Ima akan share, tapi anak-anak harus tetap membaca. Bisa membaca di browsing di Google, maupun browsing di YouTube, cerita-cerita Nabi. Jadi isilah waktu kalian itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu, Bu Ima tutup ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.